tentang keluarga saya. Pak Karyo ini memang benar-benar sombong saiki ya Pak ya. Wani-wani ini ngusir aku sokene, aku nih orang terpandang di sini. Pak Karyo, tolong ya bilangin sama si Centini itu anak perempuan Bapak itu. Jangan coba-coba dia deketin keluarga saya lagi. Tolong ya Pak. Assalamualaikum. Aduh Mbak, perut Mawar masih kram Mbak, sakit. Iya sayang, soalnya kamu kebanyakan mikir Mawar. Kalau kebanyakan mikir, otomatis bayi ini tuh stres jadi sakit. Kamu jangan stres, kamu harus santai, ojo banyak pikiran. Iya Mbak, maafin Mawar ya Mbak. Mbak Centini pasti kecewa banget karo Mawar. Soalnya Mawar wis menjebak Mas Tejo. Padahal Mas Tejo wis baik banget karo Mawar. Tapi sungguh Mbak, Mawar tuh ndak punya niatan jahat karo Mas Tejo. Iya sayang, Mbak ngerti. Insya Allah Mas Tejo juga ngerti kok, paham dengan semua ini. Sekarang kamu ndak usah mikirin Mas Tejo dulu ya. Kamu mikirin diri kamu dulu. Tapi sampai sekarang Mawar masih merasa bersalah Mbak. Di lain sisi, ya Mawar ndak tega karo bapak. Nek misalnya Mawar ngomong karo warga, Mas Tejo bukan pelakunya ya, pasti bapak bakal disalahke. Mawar juga ndak bisa membayangkan nek bapak yang tua terlontar-lantung ndak punya tempat tinggal. Kalau misalnya kita bakal diusir dari desa ini, Mbak. Mana pula kita ndak punya apa-apa toh. Mau lari kemana kita nek diusir? Wis toh Mawar, kamu ndak usah mikirin Mas Tejo ya. Karena Mas Tejo pasti ngerti kok sayang. Nggih, Mbak. Saiki kamu tidur aja, istirahat ya. Demi kesehatan kamu, demi bayi kamu, nurut karo Mbak. Ayo mendingan kamu istirahat sekarang. Iya, Mbak. Walah, Duk. Maafkan Bapak karena tidak bisa menjaga kalian baik-baik. Bapak memang bukan orang tua yang baik buat kalian. Ma, aku nggak suka cara mama kayak gini. Kita kan bisa bicara baik-baik, Ma. Bukan dengan cara mengurung aku kayak anak kecil begini. Kalau ada musibah gimana, Ma? Kebakaran. Alah, kamu tuh ngomong apa sih, lebay. Mama yang lebay. Pakai ngurung aku segala kayak anak kecil. Ibu nggak akan ngelakuin ini ke kamu seperti ini kalau kamu nurut sama ibu. Kamu bilang ibu harus ngomong baik-baik sama kamu. Emangnya kamu bisa diajak ngomong baik-baik sama ibu? Bu, ibu kenapa toh jadi begini? Urusan hati, Bu. Urusan calon istri Fajar. Kan Fajar yang menjalani, bukan ibu. Ibu nggak boleh memaksakan kehendak. Ini soal masa depan dan hidup Fajar, Bu. Kamu tuh emang bener-bener berani sama ibu kamu sekarang. Kurang ajar mulut kamu ya. Seperti orang nggak disekolahin aja. Kamu bilang hidup kamu. Saya ini ibu kamu. Kamu anggap apa ibu ini? Bukan bagian dari hidup kamu, begitu? Bukan begitu, Bu. Sewu. Maksud Fajar begini, Bu. Coba Ibu mengenali Centini dulu. Tanpa mendengar kata-kata orang, Bu. Gak sudi saya kenal-kenal sama Centini. Gak perlu saya menilai-nilai dia lagi. Udah bisa menilai seseorang dari keluarganya. Gak perlu pakai menilai-nilai lagi. Ibu udah tahu gimana keluarga Pak Sukaryo itu. Udah tahu kelakuan anak-anaknya bagaimana. Ibu gak perlu tahu mereka lagi. Jelas kamu? Aku tadi tuh telepon kamu, tapi nggak kamu angkat, Fit. Makanya aku langsung ke rumah kamu. Terus aku inget, oh iya pasti kamu ke musola ya, ada ngaji. Ya sudah aku nyusul, tapi untung loh, tadi aku nyusul loh. Kalau enggak mau jadi apa tadi kalian? Tapi ya Fit ya, Mbak Sukma ya udah kasih pelajaran sama preman kampung itu biar enggak kurang ajar tadi. Iya Mbak,
Tapi ndak biasanya loh Mbak, mereka tuh para kurang ajar begitu. Loh, ya kamu tahu lah, ini semua gara-gara sopo. Loh, memang ini gara-gara siapa tuh Mbak? Kok masih nanya sih kau itu? Ya gara-gara Mawar. Perempuan itulah, sopo lagi? Sekarang gini loh, tadi itu ya aku telepon, aku tuh mau curhat Fit. Masalah Mawar. Mawar sama pelaku yang ngambilin dia, yang matangin dia itu. Batal nikahnya. Kamu tuh gimana sih? Terus, pelakunya itu ndak mau. Kalau ngakui kalau dia itu yang matangin. Sekarang gini, Malik, mana ada sih yang aku? Ndak ada. Walah, tapi yo masa nih yo Mawar tuh sampai ndak jadi nikah. Terus ndak ada yang tanggung jawab tuh Mbak. Waduh, tapi gimana lagi yo Mbak ya? Yang namanya pernikahan itu memang ndak bisa dipaksakan. Benar tuh Mbak? Kamu ngerti nggak sih, Fit? Kampung kita itu ya sudah nggak tentram lagi, sudah nggak adem lagi seperti dulu lagi. Gara-gara sama? Gara-gara keluarganya Soekaryo. Udah Mawar matang di luar nikah, Centini datang. Nah, sudah lengkap. Tunggu dulu. Aku tuh kok heran ya sama kamu ya, heran sekali. Kok masih mesake sama Mawar? Sudah jelas-jelas dia itu ya punya perilaku yang nggak baik. Kok masih aja dibelain sih? Hah? Ya wes, Mbak mendingan sekarang pulang aja, ya. Biar sholat dulu di rumah, biar hati sama pikirannya tuh tenang. Nggak pikiran yang macem-macem. Memang benar, saya tuh sudah menduga dari awal. Jawabanmu tuh kayak ngono. Kalau dari tadi memang jawabanmu kayak ngono. Nggak bakal siapa jelas sama kamu. Mbak Sukma ini kenapa yo? Marah-marah terus. Nah, ini loh Nak Tejo. Ibu buatkan wedang jahe madu. Untuk kesehatan badan bagus loh. Ini diminum mumpung masih hangat. Makasih banyak, Bu. Saya beruntung. Untung masih ada Ibu di sini. Ibu cuma satu orang yang percaya sama saya, Bu. Ibu sebenarnya masih tidak ngerti. Pak Karya itu sebenarnya orangnya baik. Dia selalu jujur. Selama Ibu kenal sama dia tidak pernah jahatin orang loh. Tapi kenapa sekarang dia mitnah Nak Tejo kayak gitu ya? Iya, Bu. Saya juga nggak ngerti, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Maafkan saya, Nak Tejo. Saya hanya berusaha membela keluarga saya. Apa Pak Karyo bilang? Cuma mau bela keluarga. Kalau cuma bela keluarga, ya Mbok ya jangan ngorbanin orang lain tuh Pak Karyo. Itu enggak bener itu Pak. Coba, kalau posisi Nak Tejo sekarang ada di posisi Pak Karyo, atau Pak Karyo itu jadi orang tuanya Nak Tejo, apa Pak Karyo mau anaknya dijadikan kambing hitam, padahal dia enggak melakukan apa yang dituduhkan? Ya, saat itu saya hanya asal ngomong. Saya takut kalau keluarga saya diusir dari desa ini. Saya hanya memikirkan Mawar. Kasihan lagi hamil. Kalau harus luntang-lantung di jalanan. Kalau saya sendiri yang diusir sih enggak apa-apa. Saya ini biasa hidup susah. Sopo orang tua sing tego. Iya, Pak. Saya ngerti kok, Pak. Iya, tapi tetap aja saya nggak bisa, Pak. Yang pertama saya baru ketemu sama Mawar. Saya juga pernah berjasa kan buat keluarga Bapak. Saya pernah nyelamatin Mawar pas mau bunuh diri. Tapi masa iya balasan ke saya kayak gini sih, Pak? Iya, memang saat itu Bapak yang salah. Saat itu yang ada di pikiran saya cuma Nak Tejo. Saya enggak tahu kalau masalahnya bisa sampai melebar seperti ini. Saya sebenarnya malu sama Nak Tejo. Dan saya enggak punya hak apa-apa untuk minta sama Nak Tejo. Tapi saya mohon sama Nak Tejo, terimalah Mawar, Nak Tejo. Pak Karyo ini masih tetap nggak ngerti toh kalau Pak Karyo ini salah.
Kesannya kok nggak tahu diri banget ya. Udah mitnah Nak Tejo, malah sekarang Nak Tejo disuruh nikahin Mawar. Nggak bener panjenengan itu, Pak. Ini cuma buat nutupin aib saja. Menikah siri ya nggak apa-apa. Menikah bohong-bohongan. Tolong Nak Tejo, tolong pikirkan lagi. Maaf, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Kenapa Nak Tejo kok menolak Mawar? Pak, kalau buat saya pernikahan itu gak ada yang main-main, Pak. Pernikahan itu sakral. Dan saya cuma mau menikah sekali seumur hidup saya, Pak. Walaupun hanya sekedar nolong. Tolong Nak Tejo, terimalah Mawar, Nak. Pak, walaupun nikah siri itu diperbolehkan sama agama, tapi bukan berarti kita bisa mempermainkan pernikahan itu, Pak. Terus, kenapa saya juga nggak bisa nikah sama Mawar? Karena saya mencintai wanita lain, Pak. Kalau boleh tahu, siapa gadis yang dicintai oleh Nak Tejo? Centini, Pak. Saya cinta sama Centini, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Hamba tidak tahu, ya Allah. Jalan mana yang harus hamba tempuh. Semua jalan keluarnya jadi serba salah untuk hamba ambil keputusan ini, ya Allah. Ya Allah, hamba bingung, ya Allah. Hamba tidak ingin mengorbankan Mas Tejo dengan menikahi adik Centini, ya Allah. Hamba juga gak ingin, ya Allah, keluarga hamba diusir dari kampung ini. Ya Allah, berikanlah jalan keluarnya untuk hamba-Mu ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kenapa aku malah membuat kedua anak gadisku, Centini dan Mawar, juga hidupnya Tejo dalam masalah? Piye iki? Piye kalau Centini ternyata juga cinta sama Tejo? Walah, Nduk, Centini, Bapak cuma bisa sedih lihat kamu nanggung masalah yang Bapak sebabkan. Aku terlena dalam cinta yang tak semestinya. Ini tak mudah untukku. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Oh,